Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek analisis data dengan kombinasi visualisasi dan Apache Spark menggunakan dataset Istanbul Airbnb. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas IK 2A yang beranggotakan saya Ari Prabowo dengan NIM 334240003, lalu ada Umi Imarah dengan NIM 334240024, dan yang terakhir ada Wisdom Mayu Aji dengan NIM 334240025. Nah, pertama-tama kita akan mengawali dengan latar belakang. Pertama, Airbnb memiliki beberapa tipe kamar, yaitu entire home atau apartemen, private room, hotel room, dan shared room. Yang kedua, informasi tipe kamar penting untuk segmentasi pasar, rekomendasi, dan validasi listing. Yang ketiga, dataset besar cocok diproses dengan PySpark karena lebih cepat dan scalable. Nah, permasalahannya, yang pertama, data itu mengandung missing value. Nilainya kotor, seperti price berupa string atau simbol, dan potensi data anomali. Yang kedua, tujuan proyek, membuat pipeline analitik, ditambah model machine learning yang stabil dan dapat dievaluasi dengan jelas. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan bisnis. Yang pertama, fitur apa yang paling membedakan tipe kamar? Apakah lokasi, harga, review, availability, atau yang kedua, pertanyaan bisnisnya yaitu seberapa baik model memprediksi room tipe atau tipe kamar. Yang ketiga, kelas mana yang paling sering tertukar? Kita akan menggunakan yang namanya confusion metric untuk mengetahui kelas mana yang paling sering tertukar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Umi Imarah. Kita lanjutkan materi bersama saya, Umi Imarah. Nah, di sini itu kita membahas atau kita akan jelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Dataset ini itu berasal dari Kaggle, yaitu Istanbul Airbnb Listing. Unit datanya itu sederhana, satu baris itu merepresentasikan satu listing Airbnb. Untuk mesin learning sendiri itu kami memakai beberapa fitur numerik utama seperti latitude, longitude, price, minimum naik, sampai dengan availability 365. Kemudian target atau label yang akan diprediksi adalah room type. Nah, catatan penting pada dataset ini ditemukan anomali pada room type. Ada nilai angka yang harusnya bukan kelas. Karena itu, kami akan melakukan validasi target supaya model hanya belajar dari 4 kelas yang benar. Setelah jelas sumber, fitur, dan targetnya, berikutnya kami cek dulu kualitas datanya lewat proses EDA. Nah, tahap EDA atau Exploratory Data Analysis itu tujuannya untuk melihat kondisi dataset sebelum dibersihkan dan sebelum dibuat model. Yang kami cek itu meliputi dengan skema dan tipe data supaya jelas kolom mana numerik dan mana teks. Kemudian tabel missing values untuk semua fitur, jadi terlihat kolom mana yang banyak kosongnya. Kemudian cek duplikasi data, terus dilanjutkan dengan distribusi target room type untuk melihat ketimpangan kelas. Dari EDA ini, kami tampilkan visualisasi bar chart, distribusi kelas, bar chart missing grade top 15, dan heatmap korelasi fitur numerik. Nah, dari sini kami jadi tahu bagaimana cara yang paling perlu dibersihkan atau bagian mana sih yang perlu dibersihkan, terutama price dan konsistensi label room type-nya. Kemudian, implementasi EDA menggunakan PySpark. Pertama itu Spark membaca dataset berupa CSV menggunakan infer schema sama dengan true. Artinya itu Spark menebak tipe data kolom secara otomatis. Lalu kami tampilkan jumlah baris dan kolom menggunakan show untuk melihat sampel data dan print schema untuk memastikan struktur kolomnya. Intinya tahap ini memastikan data terbaca dengan benar dan kami tahu kolom mana yang siap dipakai untuk proses berikutnya. Nah, kalau struktur data sudah aman nih, langkah berikutnya adalah data cleansing atau pembersihan data. Di tahap ini itu paling krusial agar proses machine learning itu tidak error. Langkahnya sendiri itu, yang pertama kami drop baris jika room type kosong karena target wajib ada. Nah, kemudian validasi room type hanya 4 kelas untuk mencegah label aneh. Kemudian kami bersihkan fitur numerik terutama price karena sering bertipe string dan mengandung simbol. Di sini kami pakai try catch supaya data invalid berubah menjadi null tanpa membuat Spark error. Kami filter data tidak masuk akal, misalnya price lebih dari 0. Terus missing value numerik kami isi dengan median menggunakan inputer. Nah, setelah data bersih, kami siapkan format data supaya bisa masuk ke model Spark ML tipnya. Transformasi dan enrichment untuk kebutuhan Spark ML tip. Pertama, target room type-nya yang berupa teks kami ubah jadi angka menggunakan string indexer. Outputnya itu menjadi label. Kedua, untuk numerik yang masih memiliki missing value, kami isi menggunakan inputer median. Ketiga, semua fitur numerik kami gabungkan menjadi satu kolom vektor menggunakan vektor assembler. Outputnya itu nanti non-feature. Jadi, format final untuk model Spark-nya itu adalah label sebagai target dan feature sebagai input. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, berikutnya saya Wisdom Haji melanjutkan presentasi terkait model prediktif yang kita pakai dan juga pelatihan dan validasi. Nah, pada tahap pemodelan, di sini kami gunakan model Random Forest Classifier atau Spark ML Lib. Nah, alasannya, model ini kami gunakan untuk memprediksi tipe kamar atau room type. Model ini kami pilih karena mampu menangani klasifikasi multi-class dan juga bekerja sangat baik. Kuat untuk multi-class, non-linear, tahan noise, dan juga minim processing. Kemudian untuk pelatihan dan validasinya, di sini dataset dibagi menjadi 80% untuk data training atau data latih. Kemudian 20% itu untuk testing atau data uji coba. Nah, di sini data dilatih untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah dilihat. Lalu untuk validasinya, kita terapkan manual 5-fold cross validation. Jadi proses ini menghasilkan skor tiap fold plus rata-ratanya, sehingga performa model tidak bergantung pada pembagian data saja. Oke, next. Di bagian evaluasi, model dilakukan menggunakan beberapa metrik utama, yaitu accuracy, precision, recall, and weighted F1. Weighted F1 ini digunakan sebagai metrik utama karena mempertimbangkan perbedaan jumlah data pada setiap kelas. Nah, selain matriks numerik, evaluasi juga ditampilkan secara visual, yaitu melalui confusion metric heatmap 4x4 dan juga grafik correct versus wrong. Kemudian kesimpulan dan insight. Di sini model mampu memprediksi room type dengan performa baseline yang baik. Confusion metric menunjukkan kelas yang paling sering tertukar, biasanya kelas yang pola fiturnya mirip. Lalu data cleansing dan validasi target adalah faktor kunci kestabilan model. Oke, next. Yang terakhir ada pengembangan. Nah, di sini untuk meningkatkan performa model di masa depan, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain bisa menambahkan fitur kategori neighborhood dengan encoding. Lalu yang kedua, kita bisa tangani imbalance atau sampling atau class weight. Nah, di sini itu menangani ketidakseimbangan kelas menggunakan sampling atau pemberian bobot kelas. Kemudian yang terakhir, kita bisa mencoba model lain seperti GBT classifier untuk peningkatan. Jadi di sini kita bisa mencoba menggunakan model lain GBT classifier untuk mendapatkan performa yang lebih tinggi pada data tabular tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kontinen dari collab kami dari mata kuliah Big Data Analytics dengan dataset Istanbul Airbnb. Nah, untuk pertama-tama kita akan menginstal library-nya dulu dengan pip install PySpark Scikit-learn. Baik, yang kedua, step kedua kita mengimpor library-nya, yaitu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, PySpark SQL, SQL Function, PySpark Machine Learning, dan juga Scikit-learn Matrix. Kita menggunakan PySpark Machine Learning Classification, jadi dataset kita adalah klasifikasi dengan modelnya yaitu Random Forest Classifier. Gunakan modelnya yaitu Random Forest. Oke, step yang ketiga adalah load dataset. Kita mengambil Istanbul Airbnb CSV untuk datasetnya, lalu kita tampilkan dan kita mendapatkan barisnya yaitu 23.869 dengan total kolom adalah 16. Dengan beberapa fiturnya, ini adalah beberapa fitur yang tersedia. Untuk target kita yaitu di room type atau tipe ruangan. Untuk tipe datanya seperti ini, beberapa ada yang string dan juga ada yang double atau ada juga yang integer. Baik, selanjutnya yaitu ada di step berikutnya yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Kita akan mencari yang namanya missing value. Nah, untuk codingannya seperti ini, dfcon untuk menghitung keseluruhan data frame, dselect missing express untuk mencari data yang hilang. Ini adalah missing express. Dan juga untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Nama kolom yang memiliki missing count terbanyak yaitu di neighborhood group sekitar 23.000 dan juga last review dan review per month di angka 12.000. Dan ini adalah grafiknya. Baik, selanjutnya kita di step berikutnya yaitu exploratory data analysis di bagian duplikat rows dan distribusi target. Dari codingan ini kita mendapatkan outputnya dengan duplikat rows itu tidak ada atau 0, dan juga untuk kolom targetnya itu kita memakai hanya 4, entire home, private room, hotel room, shared room. Nah, di bawahnya ini kita drop atau kita tidak pakai.
karena ini di luar deskripsi dari target kami. Baik, selanjutnya adalah select fitur dan filter target valid. Kita memakai fiturnya secara manual. Kita hanya memakai beberapa fiturnya seperti rumus tipe, latitude, longitude, price, minimum naik, number of review, review per month, calculated host listing count, availability. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Umi Maroh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu cleaning numerik. Kami melakukan cleaning numerik karena kolom price itu sering terbaca sebagai string akibat adanya simbol mata uang, spasi, atau karakter lain. Kalau dibiarkan Spark itu bisa error saat konversi itu ke data atau saat dipakai untuk modeling. Nah, pertama, kami siapkan daftar kolom numerik yang akan diproses. Lalu, untuk setiap kolom, kami buat kolom sementara versi bersih. Di tahap ini, kami menghapus spasi dan karakter yang bukan angka, kemudian menangani nilai kosongan biar menjadi nol, kemudian merapikan format koma dan titik, kemudian konversi hasilnya menjadi angka bertipe double menggunakan try catch. Alasan kami memakai try catch adalah supaya nilai yang tidak valid atau yaitu tidak membuat Spark error, melainkan otomatis menjadi nol. Setelah konversi selesai, kami filter data yang valid, khususnya price, harus tidak nol dan juga lebih dari nol. Outputnya itu terlihat after numeric cleaning, itu sebanyak 23.595. Artinya setelah cleaning numerik, data yang siap dipakai tersisa 23.595 baris. Kemudian kita lanjut, setelah fitur numerik aman, kita jalankan describe untuk melihat ringkasan statistik seperti count, min, max, man. Nah, ini untuk membantu kami memahami sebaran data serta mendeteksi nilai ekstrim atau outlier. Berikut kami buat heatmap korelasi fitur numerik untuk melihat hubungan antara fitur, karena korelasinya tidak bisa dihitung jika masih ada nilai kosong. Kami isi sementara missing value numerik dengan median menggunakan inputer. Setelah itu, semua fitur numerik kami gabungkan menjadi satu vektor, lalu kami hitung korelasi Pearson dan menampilkannya dalam bentuk heatmap. Dari heatmap ini, kami bisa melihat fitur mana yang cenderung saling berhubungan dan mana yang relatif independen. Di sini cenderung saling berhubungan itu number of reviews dan juga reviews per month. Kemudian kita lanjutkan langkah untuk membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan seednya 42 agar hasil pembagiannya konsisten saat dijalankan ulang. Outputnya menunjukkan trainingnya itu 18.884 dan testingnya 4.711. Data training kami gunakan untuk melatih model, sedangkan data testing kami gunakan untuk evaluasi akhir agar performa model benar-benar diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagian pipeline dan juga cross validation, confusion matrix, correct and wrong, lalu dan juga bentuk outputnya. Oke, pertama di sini kita menggunakan key-nya 5 dan juga ada seed-nya 42. Nah, di sini kita memakai model validasi, memakainya itu 5 fold cross validation, dimana artinya nanti kita akan melatih data menjadi 5 bagian dan model diuji secara bergantian pada tiap bagiannya. Di sini saya juga memakai seeder agar hasil pembagian data itu konsisten. Di sini nilainya 42. Oke, kemudian di bagian label indexer ini, tujuannya kita untuk membangun pipeline agar seluruh langkah processing dan juga training model berjalan rapi dan otomatis. Encoding room tag jadi angka label. Jadi karena machine learning Spark itu butuh label numerik, room tab ini kan awalnya itu teks, jadi kami ubah menjadi label menggunakan string indexer ini. Nah, lalu di bagian sini ada inputer. Nah, di sini itu coding ini fungsinya untuk mengisi meshing value numerik. Jadi untuk meshing value-nya kami mengatasinya dengan mengisi dengan nilai numerik, yaitu menggunakan median. Nah, kemudian di sini ada ensembler atau biasanya digunakan untuk menggabungkan fitur jadi vector features. Nah, nanti outputnya berupa satu vektor bernama features, di mana ini salah satu format yang bisa digunakan atau yang dibutuhkan oleh Spark Machine Learning. Nah, kemudian di bawahnya ini ada model yang digunakan atau model utama yang kami gunakan, yaitu Random Forest Classifier. Jadi model ini tuh menurut kami sangat cocok untuk multi-class, pola non-linear, dan relatif tahan noise. Parameter utamanya jumlah pohon 250 dan kedalaman atau max depth-nya 12 dan subsample-nya 80%. Di bagian pipeline ini kita menggabungkan semua ke pipeline. Jadi semua proses kami gabungkan dalam satu pipeline
dari mulai encoding, kemudian ada imputasi, dan juga vektor fitur, dan juga random forest. Kami gabungkan di pipeline. Lalu di sini ada evaluator F1, di mana ini untuk menilai performa pada validasi. Kami gunakan ini, evaluator F1 ini, atau F1 score, karena cocok untuk multi-class dan lebih adil saat kelas tidak seimbang. Lalu di sini di bagian CV base dan juga CV score ini adalah untuk menjalankan manual 5 volt cross validation-nya. Jadi kami buat kolom volt lalu menjalankan loop 1 volt jadi validasi. Sisanya jadi training. Nah, dari itu kami dapat skor F1 tiap volt dan rata-ratanya. Nah, kemudian di sini ada final model dan juga predictive test-nya. Nah, setelah validasi selesai, kami itu latih ulang memakai seluruh data training lalu dipakai untuk memprediksi data test. Dan di bagian sini di bagian labels, decoder dan juga decoded. Nah, di sini karena output model berupa angka, jadi kami ubah kembali menjadi nama kelas seperti entire home, or apt, atau private room akan udah dibaca kembali. Lalu di bawahnya itu ada y_true dan juga y_prediction. Nah, di sini kami ambil label asli dan label prediksi untuk menghitung metrik dan dibuat conversion matrix. Nah, di sini ada perhitungan metrik utama, jadi akurasi untuk total benar dan weighted precision atau recall F1 agar mempertimbangkan perbedaan jumlah data tiap kelasnya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada print. Ya, ini bagian untuk menampilkan skor cross validation-nya nanti, rata-ratanya, lalu metric test dan juga classification report per kelasnya. Nah, kemudian di bagian sini itu ada confusion matrix 4x4. Nah, di mana nanti confusion matrix itu menunjukkan kelas mana yang sering benar di diagonal dan kelas mana yang tertukar di luar diagonal. Jadi kami kunci urutan kelas agar matriksnya selalu 4x4. Kemudian yang bagian terakhir ini untuk menampilkan grafik. Jadi untuk nanti akan muncul grafik untuk memberi gambaran cepat beberapa prediksi yang benar dan salah di test setnya. Kemudian di sini ada classification reportnya. Di sini dijelaskan setiap nilai precision, recall, F1 score, dan juga support dari masing-masing masing-masing fitur atau kolom yang kita pakai tadi. Kemudian akurasinya di sini ada rata-rata makro dan juga weighted-nya. Oke, kemudian di bagian output confusion matrix random forest-nya. Jadi di sini confusion matrix menunjukkan bahwa model paling baik memprediksi kelas entire home / apt dan private room. Nah, jadi nilainya mendapatkan 475. Di sini terlihat nilai paling tinggi diagonal yang paling tinggi pada kedua kelasnya. Oke, lalu di bagian grafik ini correct versus wrong pada testing atau uji cobanya. Di sini menunjukkan jumlah prediksi yang benar jauh lebih banyak dibandingkan yang salah. Nah, jadi hal ini menandakan bahwa model memiliki akurasi yang bisa dikatakan cukup baik dan mampu mengenali pola utama dalam data Airbnb. Jadi overall secara keseluruhan, grafik ini menginformasikan bahwa model bekerja cukup stabil sebagai baseline-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.